Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Koko dan Cici di GPPK LC Bandung. Nah, sebelum kita mengangkat pujian, aku mau nanya nih, kalian yakin nggak Tuhan cinta sama kalian? Yakin Kalau Cici, dong. yakin nggak? Yakin dong. Yakin. Kalau kita pendek, Tuhan cinta nggak? Pasti cinta dong. Kita tinggi, Pasti cinta. mau warna kulit kita putih, hitam, pengaruh nggak? Enggak. Nggak pengaruh ya, kita menyanyi Tuhan cinta semua anak. Tapi sebelum kita mendengarkan Tuhan, kita mau buah hati kita mengangkat satu pujian. Kita mau tunjukin sikap yang baik. Kita mau nyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua
dalam doa, ada Cici Vanessa akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap sukacita, untuk setiap kesehatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pikiran kami, berkati hati Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh Guru Sekolah Minggu kami dapat kami dengar dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, shalom adik-adik. Dimana tadi udah memuji dan menyembah Tuhan ya. Ada juga yang udah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Dan hari ini adik-adik ya, Tuhan mau siapin kita untuk kita saling mendoakan satu sama lain. Siapa di sini yang udah pernah atau setiap berdoa ingat orang lain untuk didoakan? Ya, misalnya ingat mama, papa, keluarga, adik kakak, guru, saudara, bahkan teman-teman kamu doakan ya. Nah, di sini hari ini Koko mau jelasin bahwa kita itu harus saling mendoakan kepada sesama kita, kepada orang-orang kita. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa penting? Mari kita dengarkan ceritanya ya. Siapa yang ingat minggu lalu tuh Tuhan berjanji kepada siapa? Abraham dan Sarah bahwa mereka akan mempunyai anak. Walaupun tampaknya mustahil mereka bisa punya anak karena umurnya sudah nenek-nenek ya. Kan kalian punya mama masih muda. Nah, kenapa? Karena kalau masih muda itu bisa melahirkan anak. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah berjanji, walaupun itu nggak masuk akal kita, kalau Tuhan berfirman, maka terjadilah. Itulah hebatnya kuasa Tuhan ya. Tapi anak-anak juga harus tahu bahwa Tuhan senang mendengarkan doa-doa kita. Nah, adik-adik ya. Nah, Abraham ketika mereka sudah ketika Tuhan sudah memenuhi janjinya, mereka kedatangan tamu. Siapa kemarin ya? 3 orang, siapa yang masih ingat? Ya. Ada Tuhan dan dua malaikat ya, yang memberitahukan informasi-informasi yang Tuhan hendak lakukan. Nah, pada saat itu setelah Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, diinformasikanlah Abraham bahwa kota Sodom akan dibinasakan. Dan Abraham mengingat bahwa ada seseorang ya, kemenakannya yang bernama Lot tinggal di dekat kota itu. Abraham pun merasa, wah, karena teringat ya, karena sama kemenakan atau keponakan ya pasti sayang ya. Kamu sama keluarga kamu pasti sayang. Kalau mau terjadi sesuatu yang buruk, kita pasti langsung mengingatnya dan segera ingin menolongnya. Ya, tapi kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin? Ya, benar. Yang pasti kita bisa lakuin adalah berdoa, berbicara sama Tuhan. Ya, karena kita nggak mungkin nggak bisa berdoa. Kok kalau aku lagi sakit bisa berdoa? Nggak bisa. Kok kalau aku lagi kerja, lagi sekolah, lagi mengerjakan pekerjaan rumah ya, bisa nggak berdoa? Bisa. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan buat cara yang sangat mudah sekali untuk kita bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, karena kota Sodom itu dipenuhi dengan orang-orang yang jahat, maka Tuhan berencana untuk menghanguskan kota tersebut. Ya, ketika Abraham ingat, ya, Abraham tanya sama Tuhan, Tuhan, seandainya ada 50 orang yang taat sama Tuhan, apakah Tuhan akan membinasakannya? Oh, enggak. Ya, Tuhan bilang andai kan ada 50 enggak akan dibinasakan. Ya, terus anak-anak Abraham ini kan dia anak Tuhan. Ya, anak Tuhan. Jadi kalau misalnya dia udah percaya sama Tuhan, kita merasakan berkat Tuhan begitu melimpah buat kita, kita ngerasa Tuhan sayang sama kita, kita sebagai anak Tuhan harus juga memberitahukan kepada orang-orang bahwa Tuhan kita tuh baik loh.
Tuhan kita itu luar biasa loh, sayang banget sama aku. Buktinya aku dari kecil sampai sekarang dirawat terus sama Tuhan, dijagain terus sama Tuhan. Ya, itu bukti cinta kasih Tuhan sama kita. Dan Abraham melakukan itu. Jadi hamba-hambanya Abraham, orang-orang yang dekat dengan Abraham dikasih tahu bahwa Tuhan itu baik. Allah itu baik. Allah ingin kita mempunyai sikap yang baik-baik, ya, mengandalkan Tuhan. Itu yang Abraham tanamkan kepada hamba-hambanya. Tapi di kota Sodom ini dan Gomora, mereka malah orang-orangnya jahat-jahat. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, mereka berbuat jahat terus. Ada orang dikasarin, ya, ada tamu dikasarinnya, benar-benar dikasarin sampai bukan cuma didorong-dorong ya, tapi benar-benar sampai lukanya parah, mungkin sampai tergores-gores. Ya, itu yang dilakukan orang-orang di sana, sehingga Tuhan berkehendak untuk menghanguskan kota tersebut. Tapi Abraham ingat ada Lot di situ, ya, dan Abraham merasa, aduh kayaknya nggak mungkin deh kalau ada 50 orang. Kalau 45 Tuhan gimana? Ya, kalau ada 45 orang yang taat, aku tidak akan membinasakannya, kata Tuhan. Ya, sambil malaikatnya mereka berjalan ya. Jadi ketika udah dari rumah Abraham, mereka berempat, yaitu Abraham, Tuhan, dan 2 malaikat, mereka berjalan. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau ada tamu, kita sebagai tuan rumah harus sopan dengan mengantarkan ya. Kalau sekarang juga kan masih sih, kalau misalnya ada orang bertamu ke rumah kita, kita anterin sampai pintu luar baru orang itu boleh pulang. Itu adalah etika yang sopan. Pada saat itu pun seperti itu, sehingga Abraham mengantarnya. Dan ketika malaikat sampai di kota Sodom melihat bertamu ke rumahnya Lot, ya, ingin melihat apakah di kota Sodom ini masih ada orang yang taat, yang hidupnya baik seperti Abraham atau tidak, gitu ya, seperti Lot, ya. Nah, kenyataannya ternyata di sana malaikat tidak menemukannya, ya. Dan Abraham bilang, andaikan ada 10 orang, apakah Tuhan akan membinasakannya? Tidak. Jika ada 10 orang yang baik saja di kota Sodom, maka tidak akan dibinasakan kota tersebut, kata Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya kota Sodom ini benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan, bahwa membuat Tuhan memutuskan untuk menghanguskan kota tersebut. Ya, nah makanya adik-adik, kalau kita dengar pengajaran, kalau kita dengar firman Tuhan, kamu nggak boleh bebal, nggak boleh kerasin hati. Ya, itu tuh firman Tuhan mau ditanam di hati kamu. Kamu jangan, aku mah tidak mau dengerin firman Tuhan, aku mah maunya yang enak-enak aja buat daging aku, yang penting aku seneng, yang penting aku bahagia, aku bisa main, aku bisa males-malesan, aku bisa nah itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Dan itu mungkin juga menjadi bibit awal kenapa kota Sodom menjadi seperti itu, ya. Nah, bahkan ketika malaikat-malaikat itu bertamu ke rumahnya Lot, ya, orang-orang di sana ingin melukai mereka semua. Malaikat-malaikat tamu sebagai tamu ya, sebagai jadi lagi jadi tamu, ya, mau dilukain juga sama orang-orang di Sodom. Kan nggak ada salah, nggak ada apa ya, cuman mau bertamu saja kok diserang. Artinya kan emang kota Sodom ini perlu dievaluasi, perlu dikasih tahu gitu ya, kasih paham. Karena apa? Karena kalau dibiarkan seperti itu terus akan mempengaruhi orang-orang lain menjadi seperti itu gaya hidupnya. Ya, oleh karena itu, karena malaikat kan punya kuasa ya, jadi orang-orang yang mau melukai tamu-tamunya sama malaikat dihentikan. Lot mengajak mereka untuk bermalam di tempat itu. Dan ketika malaikat tidak menemukan 10 orang pun, ya, bahkan 10 orang pun nggak ada yang baik. Lalu malaikat ini memberitahu kepada Lot, kota ini akan segera dihanguskan, sehingga sebaiknya kamu cepat pergi bersama keluargamu. Dan keluarganya dikasih tahu sama Lot, tapi malahan ya, keluarganya ya, menantunya malah mengolok-olok dia. Seperti papa ini cuman bercanda kali ya gitu. Seperti itu, nggak percaya. Nah, itu yang tadi Koko bilang, jangan pernah kita bebal. Jangan pernah kita merasa diri kita paling jago, merasa diri kita paling pintar, sehingga ketika ada pengajaran kita menolaknya. Itu jangan kayak gitu ya. Nah, mungkin adik-adik yang masih
balita, pratama mungkin enggak ya, mungkin kalau udah madya, biasa udah remaja atau mungkin anak-anak muda kayak Koko nih ya, biasanya kita suka enggak lah, nggak masuk akal, mana mungkin. Tapi ingat, Tuhan bisa melakukan segala yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berjanji, itu nggak ada yang nggak mungkin. Ya, oleh karena itu, yuk bangun mesbah sama Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan ya. Nah, ketika itu juga karena Lot sudah memerintahkan semuanya, cuman ya karena mereka berlambat-lambat sehingga malaikat menarik tangan anak perempuannya, disuruh berlari ke kota yang ditunjuk oleh malaikat ini. Jangan berhenti di lembah dan jangan melihat ke belakang, katanya ya. Kenapa jangan lihat ke belakang? Karena kita tidak boleh mencintai dunia ya. Orang-orang di Sodom ini mereka mencintai dunia, mencintai apa yang dimilikinya, mencintai segala tindakan buruk yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom. Itu yang Tuhan hendak tinggalkan. Nah, kota Sodom dan Gomora seketika itu juga dihanguskan. Dan kata malaikat bilang tadi kepada seluruh yang keluarga Lot untuk berlari dan jangan menoleh ke belakang. Tapi ternyata istrinya ya, mungkin karena dia teringat akan kenangannya atau dia masih mencintai gaya hidupnya yang lama, tidak mau meninggalkan gaya hidupnya yang lama, tidak mau berubah menjadi lebih baik, lebih dekat sama Tuhan, tidak bebal, tidak mengeraskan hati, sehingga dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Istrinya Lot menjadi tiang garam, tidak bisa bergerak ya, menjadi tiang garam saja diam. Ya. Jadi anak-anak, adik-adik, kira-kira kenapa Tuhan menyelamatkan Lot? Kenapa? Ayo. Kenapa? Karena Abraham mendoakan supaya Lot selamat. Tuhan punya cara. Abraham minta sama Tuhan 45 nggak mungkin, 10 pun nggak mungkin. Tapi Tuhan tahu kalau Abraham mengasihi Lot, sehingga Tuhan menyelamatkan Lot dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang gak kepikiran sama kita, yang kita gak pernah duga-duga, yang gak pernah kita kira-kira. Ternyata gini loh cara Tuhan ya, luar biasa banget. Menurut kalian kalau misalnya Abraham gak berdoa, maksudnya gak meminta sama Tuhan, kan berdoa itu kita berbicara sama Tuhan ya. Kalau misalnya Abraham gak minta sama Tuhan untuk Lot diselamatkan, kira-kira apakah Tuhan akan menyelamatkan Lot atau enggak menurut adik-adik? Ya, jawabannya kita nggak tahu pasti ya. Tapi yang pasti Koko akan kasih tahu adalah doa Abraham itu sangat bermanfaat, luar biasa dampaknya buat keselamatan Lot, kemenakannya Abraham. Nah, makanya anak-anak, adik-adik, mulai hari ini Koko mau ajarin supaya kita saling mendoakan satu sama lain. Kok, tapi aku sebel sama si B, aku sebel sama si A, aku sebel sama si C. Doain jangan, doain yang baik. Tapi kok kan nyebelin? Ya kalau kamu doain siapa tahu jadi nggak nyebelin ya. Nah tapi anak-anak jangan juga sangat berharap bahwa setelah kita doa besok orang itu harus berubah. Nggak seperti itu anak-anak. Karena apa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Ya, nih ada sebuah cerita, sebuah keluarga, ayah, ibu dan 2 anak. Ya, anaknya 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya, yang satu anak laki-laki ini dia kecewa banget sama Tuhan. Kenapa? Karena ayahnya meninggal. Ya, jadi ayahnya meninggal, terus anak laki-laki ini sangat jadi gak suka sama Tuhan. Kayak drama Natal tuh, drama Natal yang kemarin ya. Tapi itu mah papanya yang gak suka ya, yang diperanin sama Koko waktu itu ya. Nah jadi karena kecewa, dengan alasan kecewa dia mau meninggalkan Tuhan, gak mau ke gereja, malas-malasan, ya pokoknya tidak menunjukkan bahwa dia anak Tuhan deh, ya. Tapi ibu dan anak adik perempuannya, dia sangat mengasihi kakaknya dan anaknya ini, tetap didoakan setiap hari, setiap malam, setiap waktunya mereka berdoa untuk kakaknya, untuk anak laki-laki ini supaya mau kembali sama Tuhan, mau buka hatinya buat Tuhan. Tahun demi tahun tidak terjadi apa-apa. Anak ini tetap tidak suka, tetap tidak mau ke gereja.
Ya. Bahkan sampai ibu ini udah cukup tua dan meninggal juga. Ya. Padahal ibunya berdoa tapi anak ini belum, anak laki-lakinya belum mau datang ke gereja. Ya, sampai ibunya meninggal, barulah di situ hati anak laki-laki tersebut dibuka. Lalu dia mulai mau membuka hati untuk ke gereja. Nah, anak-anak, kira-kira ya, apakah itu pengaruh dari doa atau bukan? Jika doa itu disampaikan, ya, kita akan menuai, ya. Meskipun nggak menuainya nggak secara langsung, mungkin ibunya udah nggak melihat langsung bahwa anak laki-lakinya datang lagi ke gereja, tapi karena doa ibunya, anak laki-laki tersebut menjadi diselamatkan. Nih, bayangin adik-adik, betapa besar kuasa doa dalam hidup kita. Ya, makanya Koko mau ingetin supaya kita semua mulai hari ini nih, kalau yang kemarin sudah, bagus. Kalau yang kemarin sudah sekali-kali, bagus juga. Kalau misalnya yang belum, kita mulai hari ini. Ya, ingat, tidak memandang siapa orang itu. Semuanya harus kita doakan. Ya, jangan pilih-pilih. Kok aku mau doain yang baik-baik aja sama aku? Enggak, Tuhan enggak ajarin kayak gitu. Tuhan turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita yang berdosa. Kita ini banyak dosanya, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Ya, itu yang Tuhan ajarin, itu yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini supaya cahaya Kristus, terang Tuhan terpancar dari hidup kita. Ya, sehingga orang-orang di luar sana, orang-orang di sekitar kita diberkati dengan keberadaan kita yang mengenal Allah dan melakukan firman-firman-Nya. Ya, adik-adik, ada ayat hafalan untuk minggu ini di Yakobus 5 ayat 16, itu panjang, tapi kita mau tekankan saja di kalimat yang Koko sebutkan. Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mendoakan. Ya, sekali lagi, Yakobus 5 ayat 16, hendaklah kamu saling mendoakan. Ya, yuk sekarang kita mau berdoa buat kita semua. Adik-adik boleh tiru doanya, boleh ikutin doanya, dan adik-adik boleh sambil doain buat semua keluarga, buat semua orang yang adik-adik ingat semua, bahkan yang pernah nyakitin hati adik-adik juga, kita doain. Karena apa? Karena mereka juga adalah anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang berkenan. Jadi kita harus mau berdoa buat mereka, jangan kita pilih-pilih ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan hari ini sudah mengingatkan kami untuk kami belajar hidup saling mendoakan kepada sesama kami. Tuhan Yesus ajarin kami kalau kami seringkali masih mengeraskan hati kami ketika kami mendapatkan informasi dari Tuhan, ketika kami diberitahu pengajaran oleh guru-guru sekolah minggu, oleh guru-guru di sekolah, oleh orang tua kami, oleh siapapun yang Tuhan pakai untuk memberitahukan kepada kami pengajaran. Ampuni kami kalau kami masih suka lalai, kami masih suka membantah, atau bahkan kami masih suka melanggar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar, kami mau berubah, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan bagi Tuhan, supaya cahaya Kristus terpancar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarin kami juga untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, walaupun kami mungkin punya rasa sakit hati sama orang tersebut, tapi kami tetap mau doakan. Ketika kami disakiti, kami akan berdoa dan mengampuni mereka dan juga mendoakan yang terbaik buat orang tersebut. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini, khusus buat anak-anak sekolah minggu CLC GPPK Bandung, dan buat siapapun juga anak-anak yang menonton menyaksikan video ini di YouTube kanal CLC GPPK Bandung. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan mengalir buat kami semua, buat orang tua kami, buat gereja kami, buat sekolah kami, buat pendidikan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.